junior RM atau apa gitu ya. Ini ternyata dulu pernah juga jadi office boy. Pernah Pak. Sempat mikir ini kerja apa, tapi kok kayaknya enak. Gini. Berarti kan buat apa ada saya gitu. Jadi akhirnya berpikir ternyata masa depan JNT ini kemungkinan cerah. Adminnya saya berhentikan, tidak saya perpanjang, tapi saya janji saya nikahin. Hidup buat dia aja sih sebenarnya. Gitu ya. Tujuannya cuma buat si kecil ini. Hai sahabat sekelas semuanya, kita bertemu lagi di Inspirasi Sekelas. Kisahmu, inspirasiku. Sahabat sekelas, kita ketemu lagi di episode Inspirasi Sekelas di kali ini. Tiada hentinya kita selalu menebarkan cerita-cerita inspiratif ke teman-teman semuanya supaya selalu bisa menimbulkan pikiran yang positif dan juga imun kita menjadi lebih baik. Dan juga tidak henti-hentinya kita mengingatkan sahabat sekelas semuanya untuk terus mentaati protokol kesehatan ya. Karena pandemi COVID-19 ini belum berakhir, sehingga dalam bekerja kami berharap teman-teman selalu untuk menerapkan protokol kesehatan dalam kesehariannya, yaitu selalu memakai masker, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan. Dan juga selalu berpikir positif seperti yang saya sampaikan di awal. Karena dengan kita berpikir positif, maka imun tubuh kita juga akan terlalu baik, kemudian kita juga dalam bekerja selalu semangat. Inspirasi Sekelas adalah program yang dirancang khusus untuk karyawan JNT Express Jawa Timur supaya dalam bekerja kita selalu bisa termotivasi. Termotivasi kenapa? Karena di sini akan selalu ada karyawan-karyawan yang bercerita dengan kisah nyatanya, kisah yang real untuk membagikan ceritanya bagaimana ketika bekerja di JNT Express. Meniti karir dari bawah dengan ketekunan, dengan giat, dengan gigih, sampai akhirnya sekarang sudah bisa menikmati hasilnya. Ada yang berawal dari sprinter, transporter, admin, koordinator, processing, supervisor, back office, banyak yang sudah bercerita di sini. Nah, di episode kali ini kita juga sudah mengundang satu narasumber yang ini adalah dulunya adalah dari seorang sprinter dan sekarang ternyata sudah naik level. Nah, kita akan bercerita, kita akan sharing pagi ini, berbagi kisah inspiratif bersama narasumber kita pada pagi hari ini. Nah, narasumber kita kali ini adalah Mas Mahesa. Selamat pagi Mas Mahesa. Selamat pagi Pak Sigit. Oke, sebelum lebih lanjut saya mau bacain dulu profil singkatnya Mas Mahesa ini. Nama lengkapnya adalah Wisnu Mahesa Murti ya. Alamatnya di Junrejo, Batu, Jawa Timur. Join di JNT Express 20 Oktober 2015. Berarti ini termasuk kategori yang awal-awal ya, masih babat alas ya, karena memang kebanyakan orang yang sudah kita undang di sini adalah orang-orang yang dari awal itu sudah join di JNT Express. Area kerjanya di Kepanjen ya, Kepanjen Malang. Nah, statusnya sudah menikah. Nah, ini. Dan hobinya itu jalan kaki. Nah, ini nanti kita menarik ini, hobi jalan kaki ini apa? Ini maksudnya ini. Ini kita kan disuruh ngisi profil nih ya. Ini tulisannya hobi jalan kaki. Oh, ini luar biasa. Ini unik ini Mas. Nanti saya tanya-tanya ya. Boleh. Oke. Pencapaiannya yaitu di Oktober 2015 itu join pertamanya di Malang 01 ya. Malang 01 itu adalah sebagai sprinter. Kemudian naik jadi koordinator di Malang 1 juga. Kemudian dimutasi dia tetap jadi koordinator di Kepanjen. Kemudian promosi lagi di tahun 2019 itu jadi SPV di Batu 01. Kemudian pernah pegang Batu 01, 02, 03 gitu ya. Kemudian naik lagi di 2019 itu adalah menjadi tim leader Kepanjen dan terakhir dipromosikan menjadi junior RM area Kepanjen ya sampai sekarang di bulan Desember 2020 kemarin. Oke, Mas Mahesa ya, sehat Mas ya Mas ya? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya, alhamdulillah. Mas Mahesa dari Malang hari ini? Iya, langsung dari Malang tolak Surabaya tadi 6:30. Wow, luar biasa ya, perjuangan juga ya ke Surabaya ya. Iya. Ya. Oke, Mas Mahesa tadi di awal ada
sudah unik ini di cerita di awal yang tadi disuruh ngisi profil kok hobinya jalan kaki, apa ini maksudnya jalan kaki? Ya maksudnya kalau biasanya kan hobinya itu kan orang Membaca, traveling, traveling, atau mungkin jalan-jalan. Kalau ini jalan-jalan juga ini. Kalau definisi jalan-jalan itu berbeda Pak menurut saya Pak. Kadang kalau jalan-jalan itu kan mungkin dari naik transport dulu. Lokasi misalnya kita liburan kemana gitu jalan-jalan. Kalau saya itu simpel sebenarnya jalan kaki. Jalan kaki itu gimana sih maksudnya? Ya jalan kaki itu ya jalan aja Pak. Jadi kita jalan aja mau kemana kita jalan. Ini bercanda atau apa? Beneran? Serius ya? Memang kalau mungkin orang jalan kaki itu apa? Ya jalan kaki, jalan biasa aja. Ya jalan biasa itu ya. Tapi di jalan rutin ya. Rutin. Jadi kalau misalkan 10 mili Pak ya. Kita mau naik apa gitu. Lokasinya dekat ya saya mending jalan kaki sih. Selain saya unik juga ini. Ya bukan apa sih ya? Bukan hobi sih, kebiasaan mungkin Pak dari dulu jalan kaki. Jadi mungkin enak aja jalan kaki itu. Kadang kita bisa merasakan apa ya? Bisa berpikir kadang kita bisa melihat situasi gitu kan, kita bisa jalan kaki. Ini unik ya. Santai Pak, santai jalan kaki. Masih di awal ini sudah unik ini orang ya. Ini padahal kebanyakan orang-orang yang zaman sekarang itu malas jalan kaki ya kan. Dikit-dikit kendaraan. Ini Mas Mahisa malah hobinya jalan kaki. Itu sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Seneng naik gunung juga tuh? Iya seneng. Sering juga? Ya dulu? Sangat sering sih malah. Sangat sering, iya. Berarti memang ya hobi ini jalan kaki ini termasuk ya naik gunung itu ya. Cuma kan nggak melulu naik gunung sih. Pantai, susur pantai pun ya nggak masalah sih. Pokoknya yang penting jalan. Oke, berarti ini cocok sebenarnya kalau jadi peserta training camp kemarin itu suruh jalan. Ini nggak terasa berarti kemarin ya? Enggak sih. Yang lain sudah ngos-ngosan, ini masih belum terasa karena terbiasa gitu ya. Terbiasa benar. Oke, Mas Mahisa kita mulai masuk ke skrip ya. Boleh Pak. Oke. Jadi kita akan mulai mengulik cerita-cerita dari seorang Mahesa dari 2015 sampai 2021, berarti sudah hampir 6 tahun juga ya join di JNT. 5,5 tahun, hampir 6 tahun. Oke, Mas Mahesa, saya dengar cerita nih dari teman-teman ini katanya Mas Mahesa ini sebelum join di JNT itu pernah jadi office boy dan apa itu benar sih? Benar Pak, saya kurang lebih 3 tahun sih. 3 tahun office boy. Itu pekerjaan pertama? Bukan, pekerjaan pertama saya itu di pabrik rokok. Pabrik rokok, oke. Setelah itu keluar kena PHK, sempat kena PHK. Itu di pabrik asbes waktu itu pernah juga. Di pabrik rokok itu ya bagian ini? Bukan, itu bagian kayak bagian packingnya, packing akhir Pak. Itu setelah lulus sekolah? Setelah lulus sekolah. Mohon maaf, sekolahnya dulu sampai? SMA. Lulus SMA? Kurang lebih setengah tahun itu cari kerja. 2010 awal itu baru masuk kerja di Bentul itu sebagai ya packing rokok. Packing rokok. Oke. Terus setelah itu kena PHK 2013. 2012. Oke. 2012 terus itu sempat kerja di pabrik asbes. Berapa tahun? Enggak sampai berapa tahun ya? Berapa bulan cuma aja? 3 bulan. Itu 3 karena bulan. Kecelakaan jadi memutuskan untuk berhenti. Lalu kerja di guest house. Sebagai OB itu. Jadi OB. Berarti sudah berganti-ganti pekerjaan ya sebelum join di JNT ya? Iya. Paling lama berarti di JNT ini? Paling lama di JNT. Oke, ini ya satu kisah mungkin yang banyak juga orang yang belum tahu. Mungkin yang sekarang taunya Mahesa junior RM atau apa gitu ya. Ini ternyata dulu pernah juga jadi office boy. Pernah Pak. Suka dukanya apa kalau jadi office boy? Suka dukanya sih kayak ya sama sih sistemnya kayak kita kan office boy di guest house atau perhotelan itu kan juga pelayanan Pak. Jadi kalau misalkan ada pelanggan ya waktu itu kan customer ya, kalau kita kan customer. Dulu pelanggan penyewa hotel itu komplain karena kurang bersih lah atau pelayanan kita yang lambat lah ya, caci maki itu biasa lah. Gitu. Tapi ya. juga ada dukanya, ada sukanya juga lah jelas. Gitu. Dekat rumah kalau yang itu? Iya nggak deket-deket. Tapi di sekitaran Malang ya? Malang, tetap di Malang sih. Oke. Itu posisi pas jadi OB itu sudah nikah? Belum? Belum ya. Oke. Nah itu kenapa dulu kok resign? Katanya kan ada sukanya juga jadi OB. Ya sebenarnya itu ya karena hobi itu juga. Jalan kaki itu Pak. Saya akhirnya memutuskan resign. Apa hubungannya ini? Kenapa saya waktu itu
diajak, ya bukan diajak sih, janjian sama teman saya untuk eksplor Pulau Lombok. Karena pekerjaan jelas itu nggak mungkin. Akhirnya saya nabung, ya memutuskan untuk resign. Ya untuk hobi saya itu. Sebenarnya risetnya alasannya sih itu, bukan karena nggak kerasan atau apa. Sebenarnya simpel ya, pengen eksplor Lombok tapi tuntutan pekerjaan kan nggak mungkin kita libur 3 minggu itu kan nggak mungkin. Akhirnya resign. Berarti sempet tapi kesampaian itu eksplor Iya, Lombok. kesampaian ya itu. Karena saya memutuskan untuk eksplor Lombok, resign. Ini masih jiwa muda dulu ya. Jiwa ya jangan. Nggak mikirin pekerjaan apa pokoknya hobi dulu gitu ya. Iya, hobi dulu tapi nanti juga sempat mikir nanti mau usaha lah gitu. Gitu. Jadi punya planning. Tapi intinya ya mau eksplor Lombok untuk jalan kaki itu. Ya sama sampai sana ya nggak jalan kaki dari sini ke Lombok sih. Dari sana baru ke Lomboknya itu baru jalan. Nah terus pas kamu daftar OB itu kenapa kok pengen jadi OB itu? Kan jarang orang yang cita-citanya jadi OB. Kalau itu sih keadaan ya. Waktu itu kan memang adanya cuma itu. Berarti nggak pilih-pilih pekerjaannya dulu ya. Pokoknya setelah lulus sekolah itu apapun yang bisa dikerjakan dikerjakan gitu ya. Oke. Lalu juga katanya ini pernah juga usaha ternak lele. Ya itu setelah dari Lombok. Ya itu kan sempat kepikiran sama orang tua untuk usaha ternak lele di rumah. Ya, jadi setelah memutuskan untuk resign itu, setelah jalan-jalan uang habis, tapi ada sisa buat usaha ternak lele itu ya kita buat usaha. Itu sempat sampai kerja di JNT juga sempat masih jalan usahanya. Masih jalan beberapa bulan lah. Gitu ya. Jadi sudah cukup merasakan juga suka duka kehidupan ya. Sangat pro untuk itu Pak. Ya, oke. Yang lelenya masih lanjut belum? Enggak. Sekarang sudah enggak. Sekarang sudah enggak. Oke. Lalu gimana ceritanya kok bisa kecantol di JNT itu? Kecantol JNT itu karena mungkin jenuh juga Pak, cuma di rumah gitu-gitu aja. Terus ada lowongan. Dulu itu belum terlalu ada beban itu ya berarti ya? Beban hidup gitu maksudnya. Masih ikut orang tua kan dulu maksudnya itu? Masih bareng orang tua sih. Jadi nggak ada beban ya. Cuma beban untuk ya jalan-jalan itu aja sih. Tapi kan untuk jalan-jalan kan nggak butuh biaya mahal waktu itu, jalan kaki aja. Cuma kalau untuk sehari-hari dengan ternak lele itu sebenarnya cukup. Cuma jenuh aja sih. Jenuh aja, akhirnya ada lowongan di JNT waktu itu di Facebook kalau nggak salah. Karena saya rasa ini kurir, waduh cocok ini. Karena saya kan hobinya ya seperti hobi saya. Paling enggak itu saya sangat hafal Malang Raya, jadi cocok ini. Saya coba keterima itu. Awalnya dari situ, nggak kepikiran sama sekali untuk kerja apa ini enggak. Ya, ada peluang ajar, itu aja sih. Oke, waktu itu tahu tapi job desk-nya apa gitu? Sebenarnya ya karena lowongannya kurir ya, saya pikir ya job desk-nya mengantar paket itu aja sih. Terus karena gimana? kurir kan mengantar paket ya. Setelah saya masuk ternyata ya benar mengantar paket. Cuma berbeda karena kita di sini kan ada sisi salesnya yang sebenarnya saya nggak bakat. Karena kalau masalah untuk kurir mengantar paket ke tempat-tempat tujuan gitu kan simpel sebenarnya, hafal jalan, simpel hafal. Ternyata setelah masuk kita dituntut sales juga. Ya itu yang saya pikir bisa nggak ini? Nah, kamu kan masuk itu di 2015. Ini masih awal banget ya kan? Malang buka ya kayaknya itu ya. Malang buka generasi ke pertama sih, tapi ya. Nah, itu ketika masuk itu kondisinya gimana kantor waktu itu? DP kosong ya, masih cuma kosong. Ada meja, itu aja meja. Komputer 2 kalau nggak salah. Iya 2. Mejanya juga 2, meja yang coklat bongkar pasang itu. Itu terus orangnya cuma 4 sama saya. 5. Nah, itu gimana? Sesuai ekspektasi kamu atau enggak itu maksudnya? Sama sekali di luar ekspektasi karena bayangan kamu sebelumnya gimana waktu? Ya sudah masuk langsung diarahkan, tinggal masuk kirim kan seperti kurir pada umumnya. Terus realnya gimana kejadiannya? Realnya waktu masuk itu ternyata semuanya sama-sama belajar. Jadi nggak ada yang pernah kerja di ekspedisi sebelumnya itu nggak ada. Bahkan yang hafal jalan pun nggak ada. Padahal waktu itu ya yang di pikiran saya Pak ya,
yang namanya kurir itu kan modalnya harus hafal jalan. Di pikiran saya. Ternyata waktu saya masuk nggak ada yang hafal jalan. Ya kaget sih. Sempat mikir ini kerja apa, tapi kok kayaknya enak. Apa ya? Kayaknya aja sih. Masih menerka-nerka gitu ya. Bingung saya, Pak. Justru serius bingung. Dia mau apa? Nah, itu kalau kamu tuh aslinya Batu kan? Kalau asli saya Kepanjen. Oh, Kepanjen. Rumah asli Kepanjen. Tapi itu Malang 1 kan di Malangnya. Malang kota. Kalau rumah saya itu perbatasan Malang sama Kepanjen. Nah, berapa menit kalau dari rumah? 30 menit. 20 menit. 20 menit. Oke. Dan katanya di hari pertama itu nggak ada paket dan kamu hanya delivery 3 paket. Benar itu? Itu setelah siang, Pak. Setelah makan siang. Itu setengah hari ya cuma nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Cuma say hello aja sama orang-orang baru kan, orang baru ketemu ya. Semuanya baru itu ya berarti? Baru masuk juga semuanya? Saya yang paling baru. Yang 4 itu sudah masuk kurang lebih 2 minggu sampai 3 mingguan lah. Saya yang masuk nomor 5 itu ya cuma tanya-tanya ini kerjanya gimana. Ya gini mas. Tapi paket nggak ada waktu itu? Pagi nggak ada. Pagi nggak ada paket? Gak ada. Sama sekali. Drop off juga nggak ada? Oh nggak ada. Malah kalau orang datang kurang lebih setelah 7 hari saya masuk kayaknya. Baru ada orang ngasih. Ya. Berarti hari pertama itu setengah hari nggak ngapa-ngapain? Cuman ya tanya-tanya, belajar lah istilahnya gitu ya. Terus? Baru setelah makan siang kurang lebih jam 1 kalau nggak jam 2 itu baru ada transporter datang. Waktu itu transporternya masih dari Sidoarjo, Pasuruan. Oh, beberapa kota Malang, itu rutenya. Blitar ya, sampai Malang kira-kira jam 1. Jam 1 jam 2-an saya lupa. Bawa paket 3 paket. Diturunin tuh 3 paket. Berarti di plastik gitu aja ya? Enggak, bukan karung. Enggak di karung, enggak di plastik, cuma 3 paket. Di 3 terus? Yang 2 Oppo. Yang 2 Oppo ke apa namanya? CS-nya Oppo itu tuh. Kantornya Oppo. Jadi otomatis kan langsung ke tempat yang satunya benar-benar customer. Nah, kalau Oppo kan masih saudara, jadi pasti setiap hari ada, katanya kan gitu. Yang satu itu yang ngirim kamu? Bertiga. Karena yang kebagian itu nggak tahu jalannya ini di mana. Akhirnya, tapi kamu tahu? Tahu itu sebenarnya mudah sih. Tapi mereka nggak tahu ya, itu saya yang nggak habis pikir. Ini kurir kok nggak tahu alamat. Ya itu yang saya menerka-nerka ini sebenarnya apa. Akhirnya saya jalanin aja udah. Setiap hari kita kirim ngambil paket itu 3 orang itu. Kemanapun 3 orang. Karena paketnya masih sangat sedikit. Oke, ya itu awal-awal JNT berdiri seperti itu ya. Jadi kalau ada orang yang ngomong mas saya punya paket 1 tuh langsung lari diambil ya. 3 orang. 3 orang langsung ya. Jadi ini menjadi satu poin juga. Jadi kita jangan sampai terlena. Mungkin sekarang kalau sprinter sekarang mungkin paket 1-2 malas ngambil dan sebagainya. Kita nggak boleh lupa dengan yang dulu kita terjadi, bahwasanya dulu itu memang benar-benar nggak ada paket. Sehingga sampai kita itu mana nggak ada paket, kerja juga bingung kan. Kalau katakanlah mending banyak paket sekalian, ada yang dikerjain gitu. Kalau misalnya nggak ada paket kan bingung mau ngapain ini kerja gitu ya kan ya. Jadi beban juga malahan ya kan. Jadi beban pandangan orang. Nah itu jadi mending ini juga satu pelajaran buat mungkin yang sprinter yang sekarang yang tidak merasakan seperti Mas Mahesa dulu. Itu sekarang itu bersyukur kalau ada orderan 1 pun ya kita ambil gitu loh. Jadi itu sebagai bentuk komitmen JNT Express gitu ya. Nah, dengar juga ini ceritanya, ini waktu join pertama itu kamu belum punya HP Android. Benar, karena waktu itu kan zamannya masih BlackBerry ya, 2015 ya. Awal-awal pergeseran ke Android lah. Iya benar. Saya itu BlackBerry Mini waktu itu. Karena tuntutannya itu harus Android, scan itu yang paling utama. Jadi gaji pertama saya buat beli itu pun nyicil HP Oppo Neo 5. Nyicil ya waktu itu ya. Yang masih 3G. Waktu itu ingat harganya masih 1.900.000, saya cicil jadi 2250. Saya masih ingat itu. Berapa bulan itu nyicilnya? 8 bulan kalau nggak salah. Oke ya, itu mengenang apa ya, zaman perjuangan ya dulu ya. Benar. Itu masih ada nggak HP-nya itu? HP-nya masih ada. Masih ada ya? Masih bisa? Nggak bisa ya, tapi masih ada ya, masih ada. Masih ada tapi hancur. Raganya masih ada ya. Paling nggak
dusbuknya masih ada. Di museum kan itu ya. Ya, jadi bener. kenang-kenangan ya kan. Ini tonggak sejarahnya seorang Mahesa itu dari sini. Jadi waktu masuk itu belum punya Android. Berarti kalau scan itu masih pinjem. Pinjem. Nah, gaji pertama buat nyicil Buat uang muka. uang muka. Iya. Berapa uang mukanya masih ingat? Kalau nggak salah 500 waktu itu. 500.000 ya. Oke ya. Ini satu cerita juga yang menarik untuk selalu diingat. Jangan dilupain itu. Oh, enggak itu. HP-nya masih ada. Masih perjuangan ya. Oke. Nah, katanya ada yang berkesan waktu kamu dapat customer pertama kamu waktu jadi sprinter. Itu gimana dulu ceritanya waktu nyari-nyari customer terus dapat customer pertama? Kalau customer pertama yang saya pick up itu bukan customer saya sebenarnya. Itu yang dapat admin. Tapi itu yang scan pertama atas nama saya. Gitu ya. Jadi kan biasanya kan ya junior lah. Kita kan junior. Yang didahulukan yang senior-senior, yang 2 orang itu. Jadi itu pertama saya ngambil. Itu pun nggak saya sendiri yang ambil, bertiga. Karena kemana-mana itu bertiga. Saya yang bagian nunjukin jalan, satunya bagian nulis, yang tulisannya paling bagus, satunya lagi bagian yang ngukut nimbang volume gitu. Tuh. Jadi kita kerjasamanya itu satu langsung diantar. Karena memang belum terlalu banyak pakai juga ya. Belum terlalu banyak dan itu intercity. Tapi kalau dulu flyering kayak gitu aktif Flyer ya. tetap aktif. Tiap hari. Nggak tiap hari juga sih. Karena waktu itu brosur masih terbatas. Nah, terus gimana cara kamu dulu cari customer itu biar dapat? Cari customer pertama itu kalau nggak salah saya dulu itu di Facebook. Gimana Jadi, ya? Posting gitu. Posting aja promosi akhirnya dapatnya itu malah kebetulan itu dekat rumah. Itu baru customer yang pertama saya dapat. Dekat rumah itu maksudnya sekitaran rumah saya. Meskipun itu intercity ya, Malang-Malang gitu. Itu pertama kali itu sampai sekarang pun nggak jualan sih orangnya. Tapi sempat waktu saya kembali ke Panjen itu saya ya istilahnya saya kunjungan lagi, dan sudah nggak jualan. Tapi itu customer pertama kamu ya? Customer pertama saya itu jualan kosmetik. Waktu itu kenalannya juga di Facebook. Bisa gitu. ambil Mbak, bisa saya ambil karena kita gratis putih tepat. Nah, itu Oh, kan gitu tagline ya. kita awal. Iya. Jadi kita ambil ternyata intercity. Kebanyakan sih jarang pokoknya luar kota itu jarang. Tapi itu berkesannya karena customer pertama ya. Itu yang benar-benar saya dapat. Gitu ya. Nah ini juga satu poin yang bisa untuk kita share ke sprinter-sprinter zaman sekarang, bahwasanya nggak perlu malu untuk share kayak gitu-gitu di sosial media kita gitu ya. Supaya apa ya, ini promosi. Ya kita belum bisa memastikan kapan akan dapat, tapi kan kalau kita nggak berusaha malah nggak mungkin dapat, ya kan. Jadi kalau seorang Mahesa dari dulu itu sudah terbiasa untuk share apapun promosi-promosi, hubungi Mahesa mungkin gitu kan ya, nggak perlu malu gitu kan ya. Dan jangan ganti-ganti nomor HP. Nah supaya mungkin kalau hubungi masih butuh, itu masih bisa untuk ketemu gitu ya. Oke, nah itu satu tips juga untuk para sprinter juga sekarang yang masih di posisi sprinter gitu ya. Benar Pak. Oke, nah waktu jadi sprinter juga ini katanya kamu ini spesialis daerah outcover Malang Selatan. Ya benar, area saya yang sekarang. Gimana nih suka dukanya kalau area outcover? Kalau area outcover dulu Malang Selatan itu daerah mana sih? Kepanjen. Oh, Kepanjen itu ya, Bang? Kepanjen pesisir itu. Daerah pesisir, pokoknya yang daerah pantai lah. Tapi memang kalau dari DP itu berarti berapa jam? 1 jam? ya lebih Pak. Lebih ya, lebih. Gimana itu? Ada yang 2 jam, ada yang 3 jam juga. 2 jam 3 jam ya? Ada. Tapi itu kan kalau kita dulu outcover dulu kan nggak kayak sekarang langsung kirim karena memang sudah dekat DP-DP-nya. Kalau dulu itu 2 hari sekali. Jadi biar sekalian jalan gitu. Jadi kita langsung antar berangkat dari DP jam 9, balik DP lagi ya kadang jam 6, jam 8. Malam. Waktu itu ya awal-awal kita nggak usah balik nggak apa-apa. Yang penting terkirim. Jadi habis terkirim ya kita pulang. Karena sudah kemalaman itu ya? Sudah kemalaman. Dan di kantor pun nggak kayak sekarang yang sibuk packing sibuk apa karena pick up-an tuh nggak ada, belum ada. Masih di handle lah, cuma 10-20 mungkin gitu. Jadi kalau ceritanya sih bukan apa nih ya? Lebih karena jauhnya ya? Bukan karena jauhnya. Kalau jauhnya itu ya mungkin lama-lama terbiasa. Yang buat derita itu paketnya cuma sedikit, itu yang buat derita. Oh, lebih menderita itu ya daripada mending ngirim banyak sekalian ke area jauh gitu ya. Kalau kita kan dulu hitungannya per paket juga kondisinya dari per paket. Kalau kita cuma
cuma 3 paket 5 paket kan rugi. Gitu Itu ya. sih bukan jauhnya. Jadi kalau sekarang banyak paket itu harus disyukuri banget ya. Rezeki itu. Nah, rezeki. Benar-benar rezeki itu. Oke. Nah sekarang apa namanya, kalau dulu waktu area out cover itu ada pembagian atau memang kamu sendiri yang inisiatif, saya yang area sana saja gitu? Karena dulu itu setelah lengkap personilnya itu ada 4 orang Pak. Kita dari Malang itu langsung dibagi utara, selatan, timur, barat. Nah itu berapa kecamatan kalau dihitung coveranmu? Waduh. Kalau Belasan kecamatan, ya? area saya aja sekarang ke Panjen itu 19 kecamatan. Ini berarti itu dulu area kamu semua ya? Ya. Ketambahan mungkin sekitar 23 kecamatan lah. 23 kecamatan. 23 kecamatan. Karena Seperempat, Malang sendiri cuma 1 berarti itu kecamatan. intinya seperempat kota ya? Seperempat kotanya kamu yang pegang gitu ya? Iya, memang kan bagi 4. Seperempat itu memang cuma saya yang daerah rumah saya selatan jadi selatan. Yang rumahnya barat ya Ke arah barat, karena hafal daerahnya Ya, gitu ya. itu. Nah itu loh teman-teman, ini mungkin juga sharing ke Sprinter ya. Kalau yang sekarang itu kan tinggal pegang mungkin paling banyak 1 kecamatan, mungkin nggak sampai 1 kecamatan ya, kan? 1 RW katanya. 1 RW gitu ya. Nggak usah mengeluh gitu loh ya. Benar. Jadi senior yang dulu 2015 itu pegangnya malah skalanya itu hampir kita ngomongnya kabupaten ya. Ya, jadi ini juga tidak bisa menjadikan alasan teman-teman, oh kerjanya berat. Dulu itu lebih kalau waktu babat alas itu lebih berdarah-darah gitu istilahnya. Keuntungannya pun minim Mas ya. Nah itu ya, jadi itu sangat harus menjadi bagi yang generasi yang sekarang ini harus banyak-banyak bersyukur. Mendengar cerita yang seperti ini, Mas Mahisa dulu pegangnya 23 kecamatan. Coba kita bayangkan kalau sekarang kayak gitu seperti apa. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur. Oke. Ini cerita waktu jadi Sprinter ya itu ya. Sekarang kita mau ke koor. Waktu jadi koor katanya kamu ini juga kalau dulu kan masih input manual ya. Input manual. Ya, benar. Meskipun itu bukan job desk, kamu sering kalau malam itu input by bill karena adminnya udah pulang udah pulang karena sudah malam kan ya. Tapi kamu di malam hari itu meskipun gak ada yang nyuruh, itu inisiatif bantuin input. Itu benar nggak itu? Kalau inisiatif enggak sih, sebenarnya itu pembagian tugas saja. Oh, pembagian tugas ya. Kalau yang admin pulang, yang jaga koor. Karena yang jaga koor otomatis. Ini masih Malang 1. Malang 1. Malang 1. Ternyata kok ada kerjaan input yang saya juga nggak tahu. Ternyata admin itu ada kerjaan inputnya kayak gini. Sedangkan saya kan gaptek ya dulu gaptek, benar-benar gaptek. Untuk nginput kan dulu kita nginputnya 2 kali. Nginput CTS E3 waktu itu kan masih E3 namanya. Terus input ke Excel. Di compare gitu kan. Ya itu kan kita juga bingung. Awalnya bingung karena memang ternyata admin ada kerjaan gini. Nah kamu bisa input itu belajar dari siapa? Belajar sendiri atau diajarin admin itu? Diajari admin. Tapi saya tahunya dulu admin itu pulang ya udah kerjaannya selesai. Kita tinggal nunggu orang drop off atau mobil datang gitu aja sih. Ternyata suruh input juga. Masih ada ketinggalan inputnya gitu ya. Pulang berarti malam-malam? Pulang malam. Jam 11 gitu baru pulang. Oh gitu ya. Padahal masih paling nggak ada 20 paket. Tapi lama. Ya karena input manual itu ya. Manual. Oke. Nah saat ini cerita jadi koor itu ya. Nah ini waktu jadi SPV ini berarti di Batu ya, berarti ya sudah ke Batu ya. Batu 1 ya. SPV kan di Batu kamu ya. BAT 01. Nah katanya ada pernah 1 hari DP kamu itu benar-benar nggak ada outgoing alias 0 paket dalam sehari gitu. Benar itu. Pernah itu. Saya ingat itu waktu kalau nggak salah bulan kan karena saya masuk kan. RM-nya masih siapa itu? Pak Denny. Pak Denny. Kan Pak Denny itu follow up-nya kenceng Pak ya. Yeah. Itu kan dibuatkan grup SPV. Waktu itu saya ingat kalau nggak salah bulan April atau bulan Maret. Kalau nggak salah sih Maret sih. Itu tengah bulan lainnya itu pick-up-nya nggak ya nggak banyak tapi ada gitu ya. Sekarang kan ratusan, itu puluhan masih ya, 30 60 itu DP saya 0 ya. 0. Sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada. Nah, itu 0. Itu masih baru tapi ya posisinya. Kurang lebih 1 bulan sih. 1 bulan. Padahal hari-hari sebelumnya ada. Ada, cuma masih di bawah 20, di bawah 10 lah. Tapi ada, tiap hariku ada. Ada terus.
waktu hari itu kok 0. Saya laporan nih kan dulu daily reportnya itu harus di-upload ke WeChat ya. Ya WeChat di grup. Ini upload nggak ya? Sedangkan itu kalau nggak upload pasti Ditanyain. dimention. Kemana hari ini? Nah, ya. Saya upload 0. Wah luar biasa malunya. Itu jadi, tapi ya oke itu sangat malu sekali. Tapi itu Sangat malu, Pak. jadi motivasi nggak sebenarnya di next day-nya? Jelas karena saya rasa ada yang salah ini. Karena memang ada yang salah. Akhirnya saya putuskan untuk berbenah. Lambat laun ya ada, nggak sampai 0 lah. Yang lain itu naik ya kita juga ikut naik lah. Meskipun kan Batu ya daerah terpencil, nggak kota-kota banget kan. Paling nggak 0 lah. Waktu itu bener-bener 0 jendul gitu. Laporan ya 0 gitu. Sangat gampang sekali laporannya. Oke. Nah, apa namanya? Terus gimana? Biar kamu kamu motivasi tim apa ini? Kamu marah-marah atau gimana waktu itu caranya? Enggak sih, karena waktu itu memang kesalahan kita sendiri. Jadi memang awal-awal DP Batu itu dari 5 orang itu nggak ada yang warga Batu. Semuanya nggak tahu warga Batu. Semuanya nggak tahu kota Batu. Ya tahu cuma nggak benar-benar detail. Jadi memang butuh benar-benar orang Batu sendiri. Warga lokal lah istilahnya gitu. Akhirnya saya rekrutmen. Memang awal dari naiknya pikapan kota Batu itu masuknya 2 orang benar-benar warga Batu itu. Tapi dengan kamu arahkan gitu akhirnya bisa nular juga ke yang lain-lainnya. Oke. Nah, selanjutnya Mas, ini menurut atasan kamu ini tipikal orang yang nggak hitung-hitungan, terutama masalah waktu, sangat loyal. Kenapa kok bisa melakukan itu? Kalau waktu Pak ya, kalau masalah waktu itu kan sebenarnya kita yang lapangannya bukan yang di office ya. Kita memang kerja secara jam itu 10 jam. Tapi kan kenyataannya kita nggak 10 jam sebenarnya ya Pak ya. Karena kalau kita itu apalagi awal-awal itu kan lebih banyak istirahatnya daripada kerjanya. Bener, cek lognya memang 10 jam, tapi kan kenyataan mungkin 4 jam, 3 jam, 2 jam. Atau bahkan kadang pernah nggak kerja sekali pun pernah kan kita tuh waktu awal. Itu pun yang di lapangan ya, bukan yang di PO. Jadi kalau memang saya waktunya pulang ya pulang. Tapi saat memang keadaan dibutuhkan, ya mungkin untuk mengganti waktu saya yang istilahnya terbuang atau sia-sia gabut itu lah, ya gabut itu kan bisa kita ganti dengan waktu benar-benar dibutuhkan. Jadi siaplah kalau benar-benar dibutuhkan jam berapapun, asal masih bisa dihubungin gitu sih. Oke. Asal masih sadar gitu ya. Asal masih sadar. Gak ada tidur gak tahu. Gitu ya. Nah, oke, ini berarti kamu kalau misalnya kayak pulang malam apa itu nggak ada masalah ya dari itu? Nggak ada masalah sih. Pulang malam, berangkat pagi pun nggak masalah. Pernah nggak berangkat paling pagi jam berapa? Pernah jam 3 juga pernah. Jam 3 pernah itu. Nggak ada rasa berat atau jalan itu ya pokoknya. Jalan aja sih. Karena kalau jaga Pak, dijaga waktunya. Jadi kalau memang besok masuk jam 3, ya sebenarnya nggak usah bergadang. Jam 8, jam 9 sudah hilang udah gitu ya. Oke. Apa namanya, harus pinter-pinter bagi waktu. Bagi waktu, pinter-pinter istirahat. Oke. Nah, ini ada juga info saat anak buah kamu melakukan kesalahan, katanya kamu adalah orang pertama yang meminta disalahkan sebelum anak buah kamu. Benar nggak ini? Itu ya benar. Itu sebenarnya ada, kalau menurut saya ada 2 lah. Maksudnya alasannya itu ada 2. Pertama, kalau dari sisi saya sih ini kalau yang salah siapa dulu? Kalau yang salah itu semuanya ya, semua anak buah saya salah, tim saya salah, berarti yang salah itu saya. Saya kurang memberikan informasinya itu keliru atau miss kan, kadang bisa. Tapi kalau cuma 1 orang, berarti kan yang salah itu oknum. Oknum pun itu juga saya yang salah mungkin, salah pilih orang mungkin. Nah itu kan bisa jadi bahan introspeksi. Kedua alasannya itu kalau langsung ditembak ke bawahan saya, itu berarti saya itu udah nggak dianggap. Jadi kan bisa jadi bahan introspeksi juga. Oh gini, berarti kan buat apa ada saya gitu. Jadi kalau memang ada masalah di tim saya, paling nggak saya tahu dulu atau ditembak saya dulu, baru saya nanti yang istilahnya menegur ke atas bawahan saya. Itu sih. Jadi itu salah satu bentuk tanggung jawab seorang leader gitu ya. Jadi ketika ya anak buah salah, tetap kita juga yang sebenarnya salah gitu ya. Oke. Nah,
Selanjutnya, ini ada pertanyaan yang cukup agak sensitif, nggak apa-apa ini. Katanya salah satu ujian terbesar kamu saat jadi SPP adalah saat kamu jatuh cinta sama admin kamu sendiri. Gimana ini ceritanya ini? Itu bukan ujian kerja, itu ujian hidup. Ujian hidup ya. Gimana itu? Ya, sisi pribadi dan profesionalitas diuji. Oh, gitu ya. Jadi kita harus memilih mana yang harus kita pilih kan. Yang sisi asmara atau sisi kerjaan. Sedangkan kalau kita sebagai manusia biasa, otomatis kita milih asmara. Tapi karena untuk kita pikirnya ini waktu itu sudah mikir panjang sih, karena sudah jalan lama di JNT, jadi kira-kira perkembangan JNT seperti apa itu sudah mengira-ngira. Jadi juga sebagai orang yang ingin masa depannya cerah ya, profesionalnya harus kita jaga. Jadi pilihannya ya kita ambil dua-duanya akhirnya. Adminnya saya berhentikan, tidak saya perpanjang, tapi saya janji saya nikahin. Profesionalitasnya pun teruji. Ambil jalan tengahnya. Akhirnya sampai sekarang. Saya nggak mau bahas lebih lanjut nanti. Iya, nanti saya singgung juga. Takutnya kena ke saya juga. Makanya itu, Pak. Karena ini sebenarnya harusnya yang bawain ini Pak Denny ini, ya kan? Apa teksnya ini Pak Denny yang bawain. Oke, lanjut aja ya gitu ya. Saya mau tanya ini sebenarnya. Nggak usah, lanjut aja. Siap, Nanti pembawa acaranya jadi kamu malah. Nah, kamu kan sering berganti atasan nih ya. Benar. Mulai dari Pak Denny, ya kemudian ganti lagi ke Pak Jaki, ya Pak Jaki, kemudian Pak Leo gitu ya. Nah, sekarang Pak Arta. Iya, ya kan Pak. Dulu baru sekarang Jessica, kemudian sekarang Pak Arta ya. Pak Arta. Dari masing-masing orang itu menurut kamu ada nggak ya misalnya apa yang menjadi teladan buat kamu gitu loh, misalnya apa kedisiplinannya atau apa gimana itu? Kalau teladan semuanya yang kita ambil ilmunya ya, masing-masing kan mempunyai gaya. Ya mungkin yang membuat kamu berkesan itu apa? Semuanya Pak, karena kalau saya bagi sih sebenarnya kalau Pak Denny itu kan dari follow up-nya, motivasinya juga sangat sangat bagus. Sedangkan kalau Pak Jaki itu dari kekeluargaannya dan optimisnya itu sangat tinggi. Kalau Pak Jaki. Sedangkan Pak Leo itu pendataannya sangat detail ya. Sangat detail. Sedangkan Jessica itu sekarang itu semangatnya itu menggebu-gebu. Jadi kalau ngejar sesuatu harus bagaimana caranya dapat lah. Sedangkan Pak Atta itu kan dari sistemnya yang sangat bagus, orangnya juga visioner, dan semuanya saya ambil. Saling melengkapi lah. Siapa tahu saya ambil itu semuanya saya dapat, saya gabungkan dengan gaya saya lebih baik ya. Semoga saja. Jadi semuanya saya serap ilmunya. Nah, dari kan sering ganti-ganti nih ya. Dari ganti-ganti itu adaptasinya susah nggak sih dulu sebagai seorang bawahannya kamu dulu? Kalau adaptasi pasti susah. Pasti susah. Butuh waktu itu ya. Butuh waktu kan, karena kita mengenal orang baru juga harus penyesuaian dulu, Pak. Jadi memang harus mengerti karakternya dulu, harus bisa menempatkan posisi karena berbeda orang, berbeda karakter juga. Tapi bukan kendala berarti menurutnya. Bukan lah. Kalau kendala kan kecuali orang itu datang untuk menghancurkan JNT kan nggak mungkin juga kan. Jadi pasti datang orang baru untuk yang lebih baik. Nah, jadi adaptasi harus penting. Paling penting memang adaptasi. Nah, kamu ini kan juga tadi dari awal saya sudah singgung-singgung terus termasuk orang yang babat alas ya untuk area Malang Raya gitulah. Pernah nggak sih menyangka JNT bakal sebesar yang sekarang ini? Kalau awal nggak pernah sih Pak, karena memang kita ya seperti awal saya jelasin tadi, ya ada lowongan sikat gitu aja. Tapi setelah jadi SPV itu baru di Batu, baru sebenarnya nggak nyangka juga. Akhirnya berpikir ternyata masa depan JNT ini kemungkinan cerah, atau di ekspedisi ini kemungkinan cerah. Karena saya juga nggak nyangka waktu itu semua bisa di-online-kan. Saya berpikirnya sih seperti itu. Jadi kemungkinan semua bisa di-online-kan. Karena waktu itu di awal-awal di Batu tanaman itu bisa di-online kan. Sebelumnya enggak ya Pak istilahnya. Iya, padahal kan belum tentu hidup juga di tempat tujuannya. Iya. Tapi laku. Pasti kedepannya semua di-online kan. Sekarang terbukti. Sekarang apa yang tidak di-online kan? Jadi kalau dulu awal-awal nggak menyangka, tapi kurang lebih 1 tahun 2 tahun baru yakin lah ekspedisi ini bakal
maju. Oke. Next. Nah ini kan kamu ini baru saja kemarin ya di Desember dipromosikan dari Junior RM. Nah ya mohon maaf ini ya, ini kan kalau tadi cerita itu kan backgroundnya dulu dari SMA gitu ya, terus pernah menjadi pekerjaan yang berubah-ubah gitu kan. Sebenarnya pernah nggak sih ketika masuk dulu membayangkan saya di sini bakal jadi seorang manajer gitu? Waduh, malah nggak pernah Pak. Nggak pernah ya? Sama sekali nggak pernah kepikiran untuk sampai sejauh ini. Tapi untuk selama ini berpikiran. Cuma untuk sejauh ini posisinya ya, sekarang bilang posisinya itu nggak menyangka. Nggak kebayang gitu Nggak ya? kebayang. Kalau seberapa lamanya saya yakin. Menurut kamu ini salah satu buah dari hasil kerja keras kamu atau gimana? Mungkin kesabaran juga Pak. Kesabaran, kerja keras juga, doa juga, dan mungkin kerjasama sama tim ya. Tetap tim yang mendorong saya sampai ke sana. Nah, oke, ya itu jadi apa tadi kesabaran, kemudian kerjasama itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan keuletan yang paling penting ya. Oke. Karena mungkin generasi yang barengan kamu masuk juga banyak udah yang nggak di sini ya. Iya, mungkin kalau mereka masih di sini. Dihitung berapa? Masih ada yang masih di sini. Kalau generasi pertama sudah nggak ada. Yang 5 orang itu? Sudah nggak ada. Semuanya nggak ada? Tinggal kamu sendiri? Iya. Ya ini namanya juga seleksi alam bisa dibilang gitu ya. Mungkin kalau mereka masih di sini, mungkin saya juga nggak di posisi. Nah, mungkin itu orang ya. lain kan mungkin lebih banyak yang lebih pintar lah dari saya. Cuma yang Masih kontak sama orang-orang itu? Masih sangat. Masih. Masih. Tahu kamu sekarang sudah jadi RM? Entah ya. Tapi kalau masih kontakan masih. Masih ya, masih. Sangat sering masih kontakan. Lebih baik atau gimana? Maksudnya? Nggak usah dibahas kayak gitu. Oke, nah ini katanya juga ini salah satu, saya mau nunjukin foto ya, Mas Operator. Ini saya mau nunjukin satu foto ini bisa jadi ini salah satu motivasi dalam kerja kamu ini mungkin ya. Nah, siapa ini? Aksa Talesa Murti. Wah, berarti anaknya Mahisa Murti ini ya? Benar. Nah, oke ya. Ini katanya ini salah satu yang membuat kamu semangat dalam kerja. Benar, kehidupan kedua saya mungkin. Jadi dia lahir, hidup buat dia aja sih sebenarnya. Gitu ya. Tujuannya cuma buat si kecil ini. Gitu Sudah ya. nggak ada lagi. Usia berapa sekarang? Sekarang 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 5 bulan. Oke. Nah, kamu kan apa namanya ini gimana tanggapan keluarga, istri atau mungkin orang tua kamu masuk di JNT ini? Kerja di JNT. Kalau istri kan udah tahu gitu. Orang tua dulu waktu kamu masuk jadi sprinter itu gimana? Kalau orang tua itu Awal-awal dulu ya. Awalnya dulu ya tahunnya saya itu kurir. Gimana tanggapannya? Kurir ya nggak ada tanggapan sih, biasa aja sih mereka kan soalnya percaya sama saya dan. Kalau orang tua dulu kerjanya apa kalau boleh tahu? Kalau orang tua dulu itu penjaga toko fotokopi. Itu mulai Bapak Ibu? Bapak aja sih. Bapak. Udah 30 tahunan mungkin. Sama buka toko kayak peracangan gitu. Kalau ibu. Gitu ya. Jadi kalau tanggapan kerja di sini sih nggak ada sih. Nah terus setelah kamu jadi RM, tahu? Nggak tahu mungkin. Nggak tahu mungkin. Mungkin nggak tahu. Mungkin tahu, mungkin enggak ya. Karena soalnya kalau keluarga saya tanya kerjanya bagian apa, sales gitu. Gitu ya. Karena saya nggak pernah ditanyai posisi. Jadi posisi apa enggak? Kalau bagian apa ya sales. Karena semuanya kan di sini juga sales. Pak Denny pun juga sales, cuma posisinya berbeda. Iya. Mungkin mereka tahu atau nggak tahu, saya juga nggak paham. Oke lah, oke. Apa harapan yang ingin diwujudkan untuk si kecil? Kalau harapan untuk si kecil ya yang terbaik lah pasti yang mintanya, kalau orang tua kan yang terbaik. Tapi yang saya harapkan nanti itu dari anak saya ini masalah pendidikan paling nggak lebih tinggi dari bapaknya sekarang lah. Paling nggak, tapi ya tergantung anaknya sih. Nah, berarti ini salah satu alasan bapaknya untuk kerja keras itu ya ini ya. Benar ya, untuk sekolah anak yang lebih baik. Kalau sekolah saya sih sangat baik sih. Cuma kan saya cuma sampai SMA. Ya semoga bisa anak lebih baik, lebih tinggi baik lah. Lebih tinggi. Oke. Next, ini satu foto lagi. Nah, ini tuh tim awal Batu ya atau gimana? Bukan, ini generasi emas ini. Generasi emas ya, generasi emas. Setelah terseleksi semuanya. Terus ini masih banyak yang ada. Ini yang resign cuma 1, 2, 3, 4.
4 orang cuma 5. Apa yang bisa kamu ceritakan dari momen ini? Ini sebenarnya momen 17-an kalau nggak salah, momen 17-an mau 17-an foto-foto. Sebenarnya ada lagi timnya, cuma kan waktu itu tergabung di Batu 1, Batu 2, Batu 3. Ini yang batu berapa? 1? Batu 1 yang terdekat dengan lokasi foto ini. Jadi karena waktu itu kan masuknya jam 8, belum ada SLA, delivery kan baru jam 8. Ini lokasi foto setengah 8. Ini tim terlengkap lah, maksudnya semua ada di sini. Maksudnya dari sisi untuk outcover ada, untuk bagian outgoing bagian sini ada, bagian donatur ada, iya, bagian tim penggembira juga ada. Oh gitu ya, jadi, komplit gitu ya. Komplit lah ini. Okay. Sangat komplit ini orang-orang ini. Ini berarti salah satu foto yang cukup berkesan ya. Cukup berkesan. Berkesan. Oke. Nah, saya ingin, ini sudah di ujung podcast ini ya, kalau sudah pertanyaannya sudah kayak gini nih. Jika tim sekarang kan kamu pegangnya di Kepanjen ya. Kepanjen ini sama Batu ya? Enggak. Oh enggak ya, Kepanjen ya, Kepanjen ya. Batu ikut Malang. Kepanjen, ini apa yang ingin kamu sampaikan ke tim kamu? Bisa lihat kamera juga. Kalau dari tim saya ya. Bisa disampaikan apa yang ingin disampaikan, pesan-pesannya mungkin? Kalau saya sih cuma bisa berharap mereka itu tetap sabar. Karena kita ini zaman udah berbeda dengan dulu. Kalau dulu itu kita itu zamannya membabat ya istilahnya. Kalau sekarang ini kita zamannya berperang. Jadi kita harus siap fight. Jangan pikirkan yang omongan orang, jangan pikirkan pandangan orang. Kita yakini perusahaan kita itu bisa mampu untuk bertahan, berperang, bahkan menang untuk tetap menjadi nomor 1 dengan jarak yang sangat-sangat jauh. Jadi harapan saya sih bersabar, sabar, kuat, dan istilahnya kita harus bersama berperang sama istilahnya ekspedisi lain lah. Yang pasti secara sehat lah ya. Secara sehat jelas. Yang pasti jangan takut untuk bermimpi, percayai mimpi kalian, dan buat mimpi itu jadi nyata. Harus yakin mimpi itu kita wujudkan bersama-sama. Luar biasa. Nah, tadi saya sempat terlewat satu pertanyaan. Mungkin istri lah, pasti nanti juga dikasih tahu kan kalau hari ini ke Surabaya. Ngomong kan sama istri? Ngomong Pak. Ngomong ya. Takutnya tadi jadi RM aja nggak ngomong sama keluarga, takutnya ini nggak ngomong. Ngomong ya. Nah, kalau mungkin waktu ngomong sama istri langsung malu atau apa, bisa disampaikan apa sih mungkin yang ingin disampaikan ke keluarga atas pencapaian kamu di JNT atau gimana, atau bisa disampaikan pesan-pesannya mungkin? Kalau untuk keluarga khususnya istri, berdoa, minta doanya, karena restu utama laki-laki itu dari wanita. Kalau ke orang tua saya juga pasti minta doanya, restunya, percaya saya bisa mewujudkan mimpi keluarga lah. Saya minta dukungan dan doanya aja sih. Belum rencana nambah lagi kan? Belum, karena tapi tetap karena ada program lah. Maksudnya nambah istri? Kalau nambah istri semoga belum lah. Karena istri saya istimewa. Selingan. Iya. Nah, jika masih diberikan kesempatan untuk terus di JNT, impian atau keinginan apa yang ingin kamu wujudkan? JNT segera go internasional lah. Itu yang saya tunggu-tunggu biar bisa. Antar negara ya. Kalau bisa itu baru saya banggakan ke teman-teman saya mungkin. Ekspedisi nomor 1. Calon ekspedisi nomor 1 di dunia. Wah, ya luar biasa. Enggak ada di Indonesia ya, sekarang sudah bisa sedunia ya. Sudah internasional gitu. Oke. Terakhir closing statement. Nah, ini Mas Mahesa ini kan dulu dari sprinter, dan kemudian bertahap koordinator, kemudian jadi SPV, dan sekarang jadi junior RM. Mungkin ini saya minta untuk memberikan semangat ke rekan-rekan sprinter, kurir, atau tim yang ada di lapangan untuk selalu semangat dalam bekerja. Silakan. Oke, untuk teman-teman di lapangan, yang pertama tetap jaga kesehatan, itu yang nomor pertama. Fokus, jangan pernah mendengarkan omongan-omongan yang tidak baik di luar. Jadi tetap fokus pada tujuan utama kalian kerja di sini, karena kalian kerja juga untuk keluarga. Tetap jaga diri kalian,
jangan sampai karena orang yang tidak bertanggung jawab atau oknum-oknum kalian menjadi berubah, karena tujuan awal kita di sini untuk keluarga. Itu aja. Oke, ketika kita tujukan keringat kita di sini untuk keluarga, hal yang baik pasti hal positif yang lainnya juga akan menghampiri kita, gitu ya. Nah, terima kasih Mas Mahesa, sangat luar biasa sekali sharing pada pagi hari ini. Banyak hal yang bisa kita ambil petik dari seorang Mahesa, memulai karirnya juga dari level paling bawah, pernah jadi OB, pernah berternak lele, pernah kerja di pabrik, kemudian akhirnya nyantol di JNT, di sini mulai meniti karir, tidak pernah mengeluh dengan jam kerja, tidak pernah mengeluh dengan delivery ke out cover. Kemudian tadi juga cerita meskipun sebagai koor juga tetap mau membantu posisi lain sebagai admin, kemudian input AWP dan sebagainya dijalani dengan enjoy. Dan kemudian juga punya motivasi. Motivasinya apa? Motivasinya adalah bekerja itu untuk keluarga. Jadi ketika kita melakukan hal positif, kita di perusahaan ini berpikirnya itu adalah bekerja untuk keluarga dengan yang halal, istilahnya mencari rezeki yang halal, kita juga pasti akan diberikan kelancaran dan kemudahan. Selalu bersyukur. Kemudian tadi juga pesannya, kita ini saat ini sudah harus benar-benar siap untuk fight, istilahnya ya kita harus all out ketika bekerja di sini, dan kita yakin perusahaan kita akan bisa menjadi lebih besar lagi di masa yang akan datang. Amin. Gitu ya. Jadi apa yang menjadi sharing dari seorang Mahesa tadi sangat luar biasa. Kemudian ketika banyak juga tadi belajar sama orang lain, melihat Pak Denny dari sisi apa, kemudian dari pimpinan-pimpinan tadi juga saya konklusikan itu sangat menarik sekali ketika kita bisa mempelajari dari setiap orang yang berada di atas kita, kemudian kita bisa mengimplementasikan hal-hal yang menurut kita positif. Luar biasa sekali sharingnya, meskipun singkat, dari seorang Mahesa yang darinya dulu lulusan SMA yang menjadi sprinter dan sekarang sudah menjadi regional manager. Nah, ini kita juga ada kenang-kenangan Mas Mahesa. Ada satu plakat bisa untuk diterima. Ini adalah plakat yang bisa saya sebut nggak hanya sekedar plakat, tetapi bisa untuk menjadi pengingat seorang Mahesa, pernah jadi motivator lah kita sebutnya di Inspirasi Sekelas untuk sahabat sekelas semuanya. Kalaupun nanti Mas Mahesa mungkin merasa lelah, capek, itu pasti Pak. Tapi harus sering-sering lihat ini, pernah memotivasi orang, masa diri sendiri tidak termotivasi, gitu ya. Nanti ini mungkin bisa dipajang, diingat-ingat setiap kali mau berangkat kerja, dilihat, wah dengan melihat ini harus lebih semangat lagi. Kemudian ada satu ini titipan tadi ya dari JNT Express Jatim dan Pak Denny, hadiah untuk Mas Mahesa juga bisa diterima. Terima kasih Pak untuk undangannya, dan terima kasih juga untuk Pak Denny yang mengundang saya ke sini. Saya terima ini dengan sangat bangga. Semoga bisa memotivasi dan semoga bisa menjadi contoh yang baik untuk tim-tim di lapangan. Oke, terima kasih sekali Mas Mahesa. Hati-hati nanti pulangnya ya. Siap Pak. Oke, saya closing dulu. Oke, sahabat sekelas semuanya. Hari ini kita sudah menyaksikan episode yang sangat inspiratif. Nah, teman-teman mau untuk diundang ke sini, silakan kirimkan ceritanya di alamat email ini ya. Nanti kita akan filter siapa yang terpilih, bisa jadi Anda, dan bisa kita undang untuk satu meja di sini untuk bercerita tentang kisah inspiratif yang sahabat sekelas semuanya punya. Jangan lupa klik tombol lonceng, share, kemudian subscribe ya channel YouTube Sahabat Sekelas. Sekian untuk episode Inspirasi Sekelas kali ini, sampai jumpa di lain kesempatan.